Siapakah istri Kain dan siapakah yang dinikahi oleh Kain? Hal ini menjadi pertanyaan penting sepanjang sejarah Yahudi dan Kristen dan menjadi misteri siapa sebenarnya perempuan itu. Gadis misterius ini dari mana asalnya dan siapa keluarganya dan di mana ibu bapaknya tinggal. Namun sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi saudara yang sudah menekan subscribe pada channel ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Alkitab hanya melaporkan bahwa setelah membunuh Habel, Kain meninggalkan hadirat Tuhan dan menetap di tanah Nod, sebelah timur Eden. Selanjutnya Kain mengenal istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan Henok. Sejak zaman pencerahan, pertanyaan ini berulang kali muncul dalam retorika yang menentang inerasi Alkitab. Ini adalah pertanyaan yang bagus, lagi pula Kain dan Habel rupanya adalah satu-satunya anak dari pasangan pertama ciptaan. Jadi dari manakah wanita tak bernama yang dinikahi Kain di tanah Nod ini berasal? Dan dalam hal ini, jika Adam, Hawa, dan Kain adalah satu-satunya manusia yang hidup di bumi, mengapa Kain takut bahwa dalam pengembaraannya, siapapun yang bertemu dengan aku akan membunuhku? Kejadian 4 ayat 14. Siapa di luar sana saat ini yang mengancamnya? Dengan mempertimbangkan teks Alkitab secara langsung, pasangan pertama tidak memiliki anak sebelum mereka diusir dari Eden. Meskipun Paradise Lost karya John Milton mempengaruhi oleh teolog Kristen Agustinus, memuji kesempurnaan hubungan seksual Adam dan Hawa di Eden sebelum kejatuhan. Pertanyaan ini sebenarnya sudah ada berabad-abad sebelum pencerahan. Para rabi masa awal harus bergumul dengan hal ini. Begitu pula umat Kristiani yang membutuhkan tanggapan kredibel terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari orang-orang kafir yang menganggap Alkitab sangat kasar. Dan ada jawaban-jawaban Yahudi dan Kristen yang terhormat dalam kedua kasus tersebut. Berdasarkan prinsip bahwa semua manusia di bumi hanya berasal dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang Tuhan ciptakan, maka istri Kain haruslah dari saudara perempuannya. Jadi dalam Genesis Raba, kumpulan Midras dari abad ke-5 Masehi, Kain adalah saudara kembar, karena bersamanya lahir seorang anak perempuan, dan Habel adalah salah satu dari 3 anak perempuan, karena bersamanya datanglah juga 2 anak perempuan. Kejadian Raba mengatakan bahwa Kain menikah dengan salah satu saudara kembarnya Habel. Pada kenyataannya, Kain membunuh Habel dalam perebutan saudara perempuan ini. Umat Kristen masa awal juga menjelaskan bahwa Kain mengawini saudara perempuannya dengan menunjuk pada Kejadian 5 ayat 3 dan 4. Ketika Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki yang serupa menurut gambarnya, dan menamainya dia Set, dan dia memiliki putra dan putri lainnya. Setelah bertahun-tahun mengembara, Kain menikahi salah satu dari banyak putri Adam ini. Namun ketika seorang murid Yahudi bertanya tentang istri Kain, gurunya memberikan penjelasan berbeda. Gurunya memperingatkan mereka bahwa keilmuan modern tidak begitu mengalihkan perhatian dibandingkan dengan keilmuan tradisional Yahudi dan Kristen. Gurunya memberitahu mereka tentang bagaimana dalam beberapa tahun terakhir, para sosiolog dan antropolog telah menarik perhatian pada fakta bahwa secara tradisional, sebagai manusia, kita cenderung memberikan identitas kelompok pada diri kita sendiri sebagai lawan dari yang lain. Kita adalah kita, karena kita tidak melakukannya, tidak melakukan apa yang mereka lakukan. Contoh dalam Alkitab adalah penggunaan kata tidak bersunat oleh orang Israel untuk mengidentifikasi orang Filistin. Implikasinya adalah bahwa manusia yang pantas, yaitu orang Israel, akan disunat, dan secara manusiawi merupakan hal yang tidak normal atau menjijikan jika melakukan hal sebaliknya. Intinya kita adalah manusia seutuhnya dan normal, dan siapapun yang bukan kita adalah orang yang kurang manusiawi dan paling buruk, bukan manusia sama sekali. Seorang ahli Mesir kuno, Gerald Moores, mengamati bahwa di Mesir kuno, kata Mesir juga merupakan kata untuk manusia. Orang asing atau orang luar tidak manusiawi dan mewakili ketidakadilan dan kekacauan. Orang non-Mesir adalah orang yang biadab, dengan tubuh yang mengerikan mirip binatang, dan seorang Firaun yang baik akan menjaga mereka tetap berada di bawah kakinya. Maka pola pikir serupa menjelaskan dari mana asal istri Kain. Tidak diragukan lagi, ada orang-orang lain di luar sana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, namun mereka tidak dihitung. Ini menurut pendongeng Israel.
Mereka tidak sepenuhnya manusiawi sebagaimana Adam dan Hawa. Faktanya adalah pantas jika Kain menikah dengan salah satu dari orang-orang asing lainnya ini. Karena dosanya telah benar-benar menghilangkan seluruh kemanusiaannya dan memisahkannya tidak hanya dari Tuhan tetapi juga dari ibu dan ayahnya yang seharusnya menjadi manusia. Geografi juga relevan di sini. Di dunia pramodern, seperti yang diungkapkan oleh orang-orang hebat, bahwa semua agama bersifat lokal. Orang jarang bepergian jauh dari rumah, dan orang-orang yang tinggal di luar wilayah geografis mereka tidak memikirkan pemikiran mereka. Inilah faktor operasional dalam pemikiran Israel kuno tentang Tuhan dan dunia. Dalam strata tertua teks Alkitab, Israel ditugaskan kepada Yahweh dan negara-negara lain ditugaskan kepada dewa-dewa lain. Ketika Yang Maha Tinggi membagi bangsa-bangsa, ketika Dia membagi umat manusia, Dia menetapkan batas-batas bangsa-bangsa sesuai dengan jumlah dewa. Bagian Tuhan adalah umatnya dan Yakub adalah bagiannya. Ulangan 32 ayat 8. Hal ini berubah dengan adanya pembuangan ke Babylon pada tahun 586 sebelum Masehi. Pengalaman orang-orang buangan yang tinggal jauh dari tanah air mereka di Yudea memperluas kesadaran mereka akan dunia yang lebih luas dan persepsi mereka akan wilayah kekuasaan Tuhan. Nabi anonim di Babilonia yang dikenal sebagai Yesaya kedua menggambarkan Yahweh bukan sebagai dewa nasional dari suatu bangsa timur dekat kuno, namun sebagai penguasa alam semesta. Dalam Yesaya 45 ayat 5 dan 6, Yahweh memberitahu Raja Sirus dari Persia, "Aku mempersenjataimu meskipun kamu tidak mengenalku, agar mereka mengetahui dari terbitnya matahari dan dari barat tidak ada seorang pun selain aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain." Yang lebih penting lagi, para imam yang menulis kisah penciptaan dalam Kejadian 1-2 ayat 4 kemungkinan besar menulis di Babel, dan catatan sistematis mereka tentang penciptaan dalam 6 hari muncul dari persepsi mereka yang lebih luas tentang kuasa Allah. Ini menurut Mary John Winley. Penempatan cerita penciptaan alam semesta yang lebih modern ini sebelum cerita Adam dan Hawa dikaitkan dengan sumber Yahweh sebelumnya, biasanya disingkat J, mengatur ulang konteks cerita lama, sehingga pertanyaan seperti siapakah istri Kain sekarang tampak logis. Terima kasih sudah masuk dalam menonton channel ini. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.